wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilafi Umar dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Madura kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk organisasi perusahaan syariah. Sebelum kita membahas tentang bentuk organisasi perusahaan syariah, kita pahami terlebih dahulu apa itu organisasi perusahaan syariah. Organisasi perusahaan syariah adalah keseluruhan koordinasi antara subsistem yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan usaha yang didasari aturan syariah. Jadi, organisasi perusahaan syariah adalah proses mengatur relasi antara pihak satu dengan pihak yang lain yang mempunyai tujuan untuk membangun usaha atau untuk mencapai usahanya. Akan tetapi diatur dalam prinsip-prinsip syariah seperti tidak adanya riba, gharar, dan maisir. Setelah kita memahami apa itu organisasi perusahaan syariah, selanjutnya saya akan membahas bentuk organisasi perusahaan syariah. Organisasi perusahaan syariah secara umum terbagi menjadi 3, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan mudharabah. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan yang berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Maksudnya adalah usaha perseorangan ini adalah usaha yang didirikan oleh satu orang saja untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Perusahaan perseorangan ini banyak dijumpai di Indonesia dan juga di luar negeri. Seperti halnya pedagang kaki lima, di mana mereka membuka sebuah usaha menggunakan modal sendiri dan tenaga kerja sendiri. Sedangkan karakteristik perusahaan perseorangan ini yaitu dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab. Maksudnya, perusahaan perseorangan ini dimiliki, dikelola, dan dipimpin hanya satu orang saja. Kemudian, usaha perseorangan ini itu mudah didirikan, dan untuk perizinan usahanya juga relatif mudah. Tetapi, perusahaan perseorangan ini itu mudah terhenti. Yang kedua adalah perusahaan persekutuan atau partnership, atau dalam syariah itu disebut dengan syirkah. Perusahaan persekutuan merupakan hubungan antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan laba dan kerugian dari suatu bisnis yang dijalankan oleh semua pihak atau salah satu dari mereka sebagai pengelola. Maksudnya adalah perusahaan persekutuan ini adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mendistribusikan keuntungan dan kerugian mereka dalam bisnisnya. Dan perusahaan tersebut itu dijalankan oleh semua atau salah satu dari mereka itu sebagai pengelolanya. Kemudian perusahaan persekutuan ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah syirkah al-inan. Syirkah al-inan adalah syirkah antara dua orang atau lebih yang masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja dan modal. Maksudnya adalah syirkah al-inan ini adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk membuka sebuah usaha di mana masing-masing dari mereka itu sama-sama memberikan tenaga kerja dan modal mereka. Seperti halnya A dan B mendirikan sebuah perusahaan di mana A memberikan tenaga kerjanya dan juga modalnya, sedangkan B juga memberikan tenaga kerjanya dan modalnya kepada perusahaan yang didirikan oleh mereka. Kemudian yang kedua adalah syirkah al-wujub. Syirkah al-wujub adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan modal berasal dari pihak di luar orang tersebut. Semisal, dua orang itu bekerja sama untuk mendirikan sebuah usaha, tapi mereka tidak memiliki modal dan uang, sehingga mereka mengambil barang dari pedagang menggunakan kepercayaan pedagang tersebut terhadap mereka, di mana nanti keuntungannya dibagi bersama. Selanjutnya yang ketiga adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian tanpa berkontribusi modal. Jadi syirkah abdan itu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih di mana mereka itu tidak memberikan modal mereka, tetapi mereka memberikan tenaga kerja mereka. Seperti halnya kerjasama antara dokter di klinik, di suatu klinik, atau sesama tukang jahit. Sebenarnya A dan B memiliki sebuah keahlian sama-sama bisa menjahit. Dan mereka itu mendirikan sebuah perusahaan di mana mereka itu tidak memberikan modalnya, tapi mereka memberikan tenaga kerjanya terhadap perusahaan tersebut. Seperti itu. Kemudian
Yang keempat adalah syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan ketentuan suatu pihak itu memberikan kontribusi kerja sedangkan pihak lain memberikan kontribusi modal, di mana di kemudian hari pihak yang berkontribusi kerja turut memberikan modalnya. Jadi maksud dari syirkah mudharabah ini adalah di mana kerjasama antara dua orang atau lebih yang salah satunya itu memberikan modal dan salah satunya memberikan tenaga kerja. Akan tetapi di kemudian hari yang berkontribusi kerja tersebut itu turut memberikan modalnya terhadap perusahaan tersebut. Seperti halnya A dan B mendirikan sebuah perusahaan di mana A memberikan kontribusi modal dan B memberikan kontribusi kerja. Akan tetapi di kemudian hari B ini turut memberikan kontribusi modalnya sehingga A dan B sama-sama berkontribusi modal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang memiliki kesamaan dalam modal dan aktivitas dari awal perusahaan sampai akhir perusahaan. Jadi syirkah mufawadah ini adalah syirkah di mana dua orang atau lebih tersebut mendirikan sebuah perusahaan di mana mereka itu kontribusi modalnya itu sama, 50-50, 50%-50% atau berapa persen, 5%. Kemudian aktivitas mereka itu sama-sama berat, sama-sama ringan, seperti itu. Mulai dari berdirinya perusahaan sampai akhir perusahaan tersebut. Kemudian adalah pembagian keuntungan dan kerugian perusahaan persekutuan. Jadi keuntungan dalam perusahaan persekutuan ini itu dibagikan berdasarkan rasio yang telah disepakati. Jadi kalau misal dua orang itu mendirikan sebuah perusahaan, sebelum mendirikannya itu akan disepakati berapa keuntungan yang akan dibagikan, seperti itu. Kemudian kerugiannya itu dibagikan sesuai dengan modal yang diinvestasikan. Jadi misal A itu menginvestasikan modal sebesar berapa persen, 40%. Jadi kerugian yang akan didapat oleh pihak A itu adalah sebesar 40%, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan mudharabah. Perusahaan mudharabah adalah perusahaan antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak menyediakan modal atau investor kepada pihak lain yang berkedudukan sebagai pengelola untuk menjalankan bisnis. Jadi perusahaan mudharabah ini adalah perusahaan di mana dua orang atau lebih itu bekerja sama untuk mendirikan perusahaan, di mana salah satu pihak tersebut itu memberikan modalnya dan pihak lainnya itu memberikan tenaga kerjanya. Seperti halnya A dan B mendirikan sebuah perusahaan, di mana A ini memberikan modalnya terhadap perusahaan, sedangkan B memberikan tenaga kerjanya terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pembagian keuntungan dan kerugian dalam perusahaan mudharabah. Pembagian keuntungan dalam perusahaan mudharabah itu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam bentuk persentase atas keuntungan yang diperoleh. Jadi semisal keuntungannya itu akan dibagikan sebesar 50%, 50% atau 70%, 30%, seperti itu. Sedangkan kerugiannya itu akan ditanggung seluruhnya kepada pihak yang berkontribusi modal, selama kerugian tersebut itu terjadi bukan karena kelalaian yang pihak pengelola. Kalau semisal kerugiannya itu karena kelalaian pihak pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggungan kepada pihak pengelola. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh bentuk organisasi perusahaan di Indonesia. Seperti halnya CV. CV yaitu merupakan perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang terdiri atas pihak sekutu aktif dan pihak sekutu pasif. Pihak sekutu aktif adalah pihak yang bertanggung jawab menjalankan bisnis tersebut, seperti halnya mengelola dan lain sebagainya. Dan juga pihak sekutu aktif ini juga turut memberikan kontribusi modalnya. Kemudian pihak sekutu aktif adalah pihak yang berkontribusi modal saja, tidak berkontribusi kerja atau bertanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. CV ini merupakan salah satu bentuk organisasi perusahaan persekutuan atau partnership, jenis syirkah mudharabah atau musyarakah mudharabah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.